Bab 1. Kamu sebaiknya bunuh diri. Di dalam gang kotor yang dipenuhi pipa berminyak, kabel listrik, dan dinding yang rusak, seorang pemuda duduk di tanah dengan punggungnya menempel ke dinding. Kepalanya tertunduk sambil menatap kosong ke tanah yang terlihat di antara kedua kakinya. Matahari berada tepat di tengah langit, tepat di atas anak laki-laki ini. Karena itu, gang itu terang benderang. Saya tahu ini agak mengejutkan, tapi saya sungguh-sungguh berpikir tindakan terbaik bagi Anda dalam situasi ini adalah bunuh diri. Anak lelaki itu tidak mengangkat kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Saat itu, seekor tikus yang kotor dan acak-acakan sedang duduk di atas sebuah kotak logam kecil berkarat. Tikus itu menggaruk moncongnya pelan sambil menatap anak laki-laki itu dengan mata terbelalak, mencoba menjalin kontak mata. Dengar, kata tikus itu sambil melompat turun dari kotak dan perlahan berjalan ke arah anak laki-laki itu. Kita semua tahu apa yang terjadi. Aku tidak menyarankan bunuh diri tanpa dasar logis, tahu. Saat tikus itu mendekat, mata anak laki-laki itu tiba-tiba menjadi hidup, dan dia menatap tikus itu dengan intens. Mata tikus itu melebar, lalu ia berdiri dengan kaki belakangnya sambil perlahan mundur. Tenang, Nick. Aku tidak akan menyakitimu, katanya sambil tersenyum gugup sambil berhenti mundur. Lihat aku. Aku hanya seekor tikus. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti seseorang yang berhasil lulus ujian ekstraktor Zefix? Anak laki-laki itu, Nick, kembali menatap tanah. Ketika Nick hanya menatap tanah tanpa daya seperti itu, ia tampak seperti seorang gelandangan yang lemah, tetapi ketika ia hanya menatap tikus, seluruh sikapnya berubah. Faktanya, tubuh Nick sama sekali tidak ringkih. Meskipun tidak terlalu besar, otot-ototnya cukup terbentuk, yang tidak mengejutkan, mengingat ia telah berlatih selama 4 tahun terakhir dengan harapan akhirnya bisa keluar dari Drex. Hei, Nick, kata tikus itu, tak berani mendekat. Aku tahu kau masih berharap, tapi kita berdua tahu bahwa mempercayai cahaya harapan yang tak menentu ini hanyalah delusi. Tikus itu perlahan-lahan mengitari tubuh Nick, tetapi tidak berani terlalu dekat dengannya. Selama 4 tahun terakhir, kau bekerja sangat keras pada dirimu sendiri. Kau berlatih setiap hari, dan kau bahkan melakukan beberapa tindakan mengerikan hanya untuk menghindari membayar pajak darah. Kamu tadinya tidak ingin melakukan hal-hal ini, tapi kamu tetap melakukannya. Kenapa? Karena kamu melihat jalan keluar dari Drex. Dan kamu berhasil. Kamu berhasil mendapatkan tempat di ujian ekstraktor Zefix untuk lab Ghosty, dan kamu bahkan berhasil lulus. Kata tikus itu dengan penuh semangat. Lalu, tikus itu hanya mendesah. Tapi Zefix Synchronizer-mu sudah selaras dengan Spectre. Kau berhasil lulus ujian, tapi lab Ghosty tidak bisa menggunakan Zefix ekstraktor dengan Zefix Synchronizer yang sudah tersinkronisasi. Dan kau tahu mereka bukan satu-satunya, kata tikus itu sambil berhenti di sisi kanan Nick. Tak ada produsen Zefix yang mau mempekerjakanmu seperti ini. Kau tahu, sama sepertiku, bahwa semua perusahaan punya Spectre khusus untuk ekstraktor mereka. Tanpa kemampuan Spectre ini, kau akan mati dengan sangat cepat atau akan menghabiskan lebih banyak uang perusahaan daripada yang kau hasilkan. Jadi, apa selanjutnya? Tanya tikus itu, menatap Nick dengan ekspresi simpatik. Apa rencananya selanjutnya? Kamu tidak berpendidikan. Kamu tidak punya lensa kontak. Kamu tidak punya tempat tinggal. Kamu bahkan tidak ingat apapun dari sebelum kamu berusia 10 tahun. Kamu bahkan tidak bisa bergabung dengan geng atau bisnis mereka karena kamu dengan keras menolak membayar biaya mereka. Tidak ada jalan keluar. Apakah kamu bersedia terus hidup seperti ini? Tanya tikus itu dengan suara sedih dan kesakitan. Aku tidak ingin melihatmu menderita begitu banyak rasa sakit setiap hari. Berhenti saja. Tikus itu dengan hati-hati dan perlahan bergerak menuju Nick. Saat tikus itu bergerak mendekati Nick, beberapa pasang mata muncul di balik jeruji selokan gelap di gang itu. Mereka menyaksikan segala sesuatunya dengan penuh kegembiraan. Nick hanya terus menatap ke tanah. Tidakkah kau hanya ingin beristirahat? Tanya tikus itu sambil bergerak maju dengan sangat hati-hati. Setiap hari, kau tidur dengan satu mata terbuka, takut ada sesuatu atau seseorang yang akan menyerangmu. Kamu bahkan tidak punya satupun teman atau anggota keluarga. Apa gunanya bertarung? Apa gunanya hidup seperti ini? Dan sekarang, bahkan harapan terakhirmu pun hilang. Tikus itu menatap Nick dengan pandangan simpati. Percayalah. Saya sudah bicara dengan jutaan orang, dan saya tahu situasi yang tidak ada harapan ketika saya melihatnya. Aku bisa melakukannya dengan cepat dan mudah. Kalau kamu mau, aku bahkan bisa memberi perhatian khusus pada orang-orang yang tidak kamu sukai. Setidaknya, dengan begini, kamu bisa keluar dengan caramu sendiri, alih-alih mati kelaparan. Kematianmu sebenarnya memiliki tujuan. Tikus itu berhasil mendekati Nick bahkan dapat menyentuh kakinya.
Tikus-tikus di balik jeruji selokan itu keluar perlahan-lahan dan hati-hati, tetapi mereka masih tetap menjaga jarak yang sangat jauh. Penting untuk tidak memicu respons melawan atau lari pada target mereka. Adrenalin dapat memberikan kehidupan sesaat pada lubang hitam di dalam dada orang yang menderita. Ini harus dilakukan secara metodis, perlahan, dan hati-hati. Berbaring saja, ya, kata tikus itu perlahan. Aku akan menyentuh kakimu dengan lembut sekarang. Jangan takut. Aku tidak akan melakukan apapun. Tikus itu perlahan-lahan menjulurkan cakarnya untuk menyentuh kaki Nick. Dor. Sebuah tinju yang kuat menghantam tikus itu, mengubahnya menjadi pasta berdarah. Sesaat kemudian semua tikus lainnya lari kembali ke selokan. Kesunyian. Tangannya terlepas dan memegang tikus yang hancur itu. Lalu, ia mengeluarkan karung coklat yang kotor, tua, dan menjijikkan lalu memasukkan tikus ke dalamnya. Sesaat kemudian, Nick menegakkan punggungnya dan menarik napas dalam-dalam. Ini menyebalkan, katanya, suaranya sedikit lebih berat daripada suara pria kebanyakan. Namun kemudian, senyum kecil terbentuk di bibirnya saat dia mengangkat karung coklat yang kotor itu. Tapi setidaknya makan malamnya sudah aman. Tiba-tiba mata Nick menyipit saat ia berdiri tegak. Dia melotot ke arah pintu keluar salah satu gang. Baru saja, seorang pria berotot mengenakan mantel hitam dan topi hitam muncul di dekat pintu keluar itu. Pada saat ini, Nick dapat melihat seringai misterius menghiasi bibir pria itu saat dia memandang Nick dengan geli. Apa maumu? Tanya Nick dengan suara kasar dan mengancam. Nick telah melihat banyak orang, dan dia tahu bahwa seseorang yang bersikap seperti ini tidak berniat melakukan sesuatu yang baik. Saya tidak membeli narkoba, obat ajaib, spektre, Zefix, atau apapun yang Anda jual, kata Nick. Sesaat kemudian, mata Nick sedikit terbelalak, dan ia meletakkan karung coklat itu di belakangnya. Aku juga tidak akan menjual tikus itu padamu. Pria itu tampak sedikit terkejut, tetapi dia mulai terkekeh geli. Tikusmu. Kau pikir aku mengincar tikusmu? Tanyanya sambil menyeringai. Nick menatap pria itu dengan curiga. Aku tidak mau beli apa-apa. Lagi pula, tidak sopan masuk ke rumah seseorang tanpa pemberitahuan. Rumah. Ulang lelaki itu dengan bingung sambil melihat sekeliling gang. Setelah mencari sebentar, pria itu melihat sebuah gubuk kecil yang terbuat dari potongan-potongan logam yang dibuang dan berkarat. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan mendesah sebelum topi hitamnya menghilang, memperlihatkan wajah tampannya. Ada beberapa kerutan tersembunyi di dahi pria itu, dan Nick juga bisa melihat beberapa uban di antara rambut hitamnya yang biasa. Pria itu hanya terkekeh kecil. Kau bertanya apa yang kuinginkan, ulangnya. Baiklah, kau bisa menyebutku cendekiawan, kata pria itu sambil tersenyum sambil menatap Nick. Aku mempelajari spektre. Lebih tepatnya, kekuatan yang bisa diberikan spektre kepada manusia. Ku bilang aku tidak akan membeli apapun. Teriak Nick. Pria itu menarik napas dalam-dalam lagi lalu mendesah. Saya konsultan bagi banyak produsen Zefix, dan Ghostis Lab adalah salah satunya, kata pria itu sambil perlahan mengangkat jari telunjuk kanannya. Detik berikutnya, sebuah bola berisi peralatan logam berdarah muncul di atas jarinya. Peralatan-peralatan itu berputar cepat di atas jari pria itu. Ketika Nick melihat itu, rahangnya hampir menyentuh lantai, dan matanya bersinar. Kau seorang Zefix ekstraktor. Tanyanya kaget. Pria itu terkekeh. Dulu, katanya ketika alat-alat itu menghilang lagi. Sekarang, saya hanya seorang peneliti. Nick masih memandang pria itu dengan heran. Ekstraktor Zefix. Nick menelan ludah. Oke, katanya perlahan. Jadi, apa yang kamu jual? Pria itu mendengus geli. Saya di sini bukan untuk menjual apapun. Aku di sini karena temanku di Ghostis Lab menghubungiku. Mereka tidak tahu kekuatan macam apa yang kau miliki atau dari spekter mana kekuatan itu berasal. Temanku tahu aku tertarik pada hal-hal ini, itulah sebabnya dia bercerita tentangmu. Nick menjadi gugup saat mendengarnya. Kedengarannya seperti eksperimen jahat. Ketika pria itu melihat ekspresi khawatir Nick, dia hampir mengerang. Aku di sini bukan untuk menyakitimu. Teriak pria itu setengah kesal. Aku di sini hanya untuk melihat bagaimana kekuatanmu bekerja. Aku bahkan akan merekomendasikanmu ke beberapa produsen Zefix jika kekuatanmu terbukti berguna. Ini hal yang baik untukmu. Nick terkejut, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi skeptis. Membantu. Suatu hal yang baik. Dalam ampas. Bahkan anak-anak pun tidak akan percaya itu. Dan apa yang kau inginkan sebagai gantinya? Tanya Nick. Sebagai gantinya. Ulang pria itu. Apakah Anda punya sesuatu yang bisa menarik minat saya? Nick berusaha keras memikirkan sesuatu. Tidak ada yang gratis di dunia ini, kata Nick curiga. Sesuatu yang diiklankan gratis akan dengan cepat berubah menjadi sesuatu yang tidak gratis seiring waktu. Ekspresi pria itu berubah datar. Ya Tuhan, katanya dengan jengkel. Tiba-tiba, pria itu muncul di depan Nick. Dor.
Pria itu memukul kepala Nick, dan Nick terjatuh ke samping, pingsan. Apakah sesulit itu menerima kenyataan bahwa seseorang hanya ingin membantumu? Kesunyian. Pria itu menarik napas dalam-dalam lagi dan mendesah. Bersinar. Peralatan berdarah tadi muncul di depannya. Sekarang, mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu. Seorang pemuda berjalan melalui jalan-jalan kota yang ramai tetapi kotor. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari, tetapi matahari masih bersinar. Itu selalu bersinar. Tak ada satu momen pun yang tidak bersinar. Demikianlah keadaannya selama ribuan tahun dan demikianlah keadaannya akan terus berlangsung selama ribuan tahun berikutnya. Matahari berada tepat di tengah langit, tampak tepat di atas pemuda yang sedang berjalan. Anehnya, meskipun matahari berada di tengah langit, cahayanya tidak terlalu terang dan menyilaukan, melainkan redup dan berwarna jingga kekuningan. Bagi warga Crimson Fungus City, saat itu sedang malam. Meskipun, ketika seseorang berbicara tentang malam, yang mereka maksud adalah waktu antara pukul 22 dan pukul 6. Ini tidak ada hubungannya dengan keadaan atau posisi matahari karena posisi matahari selalu statis. Kebanyakan orang tidur di malam hari. Tidak ada yang tahu alasannya, tetapi kebanyakan orang mengikuti norma sosial itu karena orang tua, kakek nenek, dan semua orang lainnya juga melakukan hal yang sama. Beberapa orang gila mengatakan bahwa orang-orang tidur di malam hari karena, entah bagaimana, matahari melakukan sesuatu yang disebut terbenam di masa lalu. Tentu saja, itu konyol. Seberapa cepat matahari perlu bergerak untuk mengelilingi bumi? Bagaimana cara menggerakkannya? Itu tidak masuk akal. Saat pemuda itu terus berjalan, ia melihat beberapa pipa kotor, kusam, dan berkarat keluar dari tanah, lalu merayap ke dinding bangunan yang rusak dan kotor. Lantai kota itu tidak rata, setengahnya terbuat dari batu terjal dan setengahnya lagi terbuat dari jeruji berkarat yang mengarah jauh ke bawah tanah. Bau gas dan minyak menyelimuti jalanan, tetapi orang-orang yang tinggal di sana sudah terbiasa dengannya. Retakan. Tiba-tiba, salah satu jeruji di bawah kaki pemuda itu patah, dan pemuda itu mulai terjatuh. Akan tetapi, pemuda itu secara refleks merentangkan tangannya dan memegang jeruji di sisinya, menghentikan jatuhnya. Pria muda itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya sebelum ia bangkit berdiri. Setelah bangkit, dia melihat ke sekeliling jalan untuk mencari sesuatu. Dia melihat beberapa orang kurus sedang duduk di pinggir jalan, mengobrol. Karena hari sudah malam, tidak banyak orang di sana. Hei, apakah kalian tahu di mana saya bisa mendapatkan lembaran logam besar? Tanya pemuda itu, Nick, kepada kelompok itu. Sudah 2 tahun sejak Nick bertemu dengan sarjana itu, dan Nick sekarang berusia 16 tahun. Cendekiawan itu telah memberi tahu Nick tentang kekuatannya, dan dia bahkan mengajarinya beberapa hal selama beberapa hari berikutnya. Saat itu, tinggi Nick sekitar 180 cm, sangat besar untuk seseorang yang tinggal di Drex. Makanan yang tersedia sangat buruk, sehingga sulit bagi orang-orang untuk tumbuh tinggi. Tubuh Nick juga masih cukup berotot, membuatnya tampak cukup mengintimidasi. Kelompok itu mengerutkan kening serentak saat menatapnya. Tubuh Nick yang besar sedikit mengintimidasi mereka. Apa maumu? Tanya seorang wanita tua di antara mereka dengan nada mengancam. Aku baru saja bilang apa yang kuinginkan, kata Nick sambil menggaruk sisi kepalanya. Aku cuma mau selembar logam. Mengapa? Tanya wanita tua itu dengan jengkel. Nick hanya menunjuk lubang di jeruji itu dengan ibu jarinya. Kelompok itu hanya saling melirik satu sama lain. Anda ingin memperbaiki lubang itu? Tanya wanita tua itu dengan skeptis. Nick mengangguk. Aku cukup kuat untuk menahan jatuh dan menarik diriku keluar. Yang lain tidak, jawabnya. Ekspresi wanita itu menjadi semakin skeptis. Dan kau peduli tentang itu? Nick hanya menggaruk kepalanya. Maksudku, aku yang merusaknya. Aku juga harus memperbaikinya, katanya sambil mengangkat bahu. Kelompok itu saling memandang lagi. Lalu wanita tua itu menunjuk ke salah satu rumah di pinggir jalan. Rumah itu pada dasarnya tinggal puing-puing. Sepertiganya sudah hilang, dan semua logamnya sudah berkarat. Kota itu memiliki logam yang berlimpah, dan semua logam yang tidak lagi dibutuhkan oleh bagian kota yang kaya berakhir di Drex. Ini juga sebabnya hampir semua rumah di sini terbuat dari logam berkarat. Penghuninya mengatakannya 2 hari yang lalu, kata wanita tua itu, suaranya netral. Nick mengangguk. Dia tahu apa artinya, mengatakannya. Ini pada dasarnya berarti bahwa orang tersebut telah melakukan bunuh diri melalui metode tertentu. Terima kasih, kata Nick sambil berjalan menuju rumah terbengkalai itu. Setelah mencari sebentar, Nick melihat pelat logam selebar dan panjang 2 meter dan mulai menariknya. Sayangnya, pembangun rumah itu tampaknya memiliki fobia terhadap rumahnya yang akan runtuh, itulah sebabnya ia mengelas semuanya menjadi satu. Nick mencoba beberapa saat, tetapi pelat logam itu hanya bergetar dan mengeluarkan suara berderit.
Nick hanya mendesah dan melihat sekeliling. Kemudian, dia berjalan memasuki rumah, menjauh dari semua mata yang mengintip. Dor. Sebuah penyok muncul pada pelat logam. Dor, dor, dor. Setelah 4 kali hantaman, pelat logam terlepas dari rumah dan jatuh ke tanah di luar saat Nick keluar melalui lubang baru. Mata kelompok sebelumnya terbelalak karena terkejut. Mereka tahu bahwa pemuda ini kuat berdasarkan perawakannya, tetapi bukankah ini agak keterlaluan? Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan untuk membuat penyok pada pelat logam sebesar itu? Tentu, tidak super tebal, tapi ini tetap saja logam. Nick menarik pelat logam itu menyeberang jalan dengan susah payah, membuat kelompok itu makin bingung. Orang itu baru saja membuat pelatnya penyok, tapi sekarang dia kesulitan membawanya. Ini tidak masuk akal. Beberapa detik kemudian, Nick meletakkan pelat itu di atas lubang di jeruji yang telah dibuatnya sebelumnya dan mengusap keringat di dahinya. Dia berjalan di atas piring itu dan melompat sedikit. Logamnya berderit, tetapi tidak bergerak. Kalau logamnya kuat menahan Nick yang melompat di atasnya, tak seorang pun akan kesulitan berjalan di atasnya. Nick mengangguk puas dan terus berjalan menyusuri jalan-jalan. Dia melambaikan tangan sedikit ke arah kelompok itu sambil pergi. Oh, sekarang, aku tahu siapa dia. Teriak salah satu anak muda di kelompok itu beberapa detik kemudian. Yang lain menatapnya. Kau kenal dia? Pria muda itu mengangguk. Dia orang aneh di pasar. Orang aneh itu. Ulang orang lain dari kelompok itu dengan ragu. Oh, maksudmu yang cuma duduk di sana seharian dengan papan nama itu? Iya, orang itu, kata pria satunya sambil mengangguk. Aku tidak mengenalinya karena dia terlihat jauh lebih kecil saat duduk. Orang lain mengangkat alisnya tanda mengerti. Beberapa di antara mereka menatap rumah terbengkalai itu lagi dengan kesadaran baru. Itu menjelaskan mengapa dia cukup kuat untuk memecahkan logam itu. Ini berarti dia memiliki Zefix Synchronizer yang selaras, kan? Yang lain hanya mengangguk. Menurut tandanya, iya. Wanita yang lebih tua dalam kelompok itu memandang lembaran logam di tengah jalan. Tahukah Anda, jika orang lain benar-benar mengikuti teladannya dan memperbaiki kerusakan yang mereka buat, Drex tidak akan seburuk itu, komentarnya. Nick terus berjalan menyusuri jalan, dan beberapa menit kemudian, dia tiba di sebuah alun-alun besar. Dibandingkan dengan jalanan, alun-alun sebagian besar terbuat dari batu, dan dindingnya tidak terlalu kotor. Nick dapat melihat beberapa pedagang berdiri di sekitar gerobak mereka yang penuh dengan barang dagangan. Karena hari sudah malam, hanya pedagang miskin dan kaya saja yang berjualan. Orang-orang termiskin menjual barang dagangan mereka di malam hari karena persaingan jauh lebih sedikit, dan orang-orang terkaya melakukan hal yang sama karena mereka bisa menyewa seseorang untuk menjaga toko mereka tetap buka sepanjang waktu. 80% toko lainnya hanya buka antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Nick berjalan melintasi alun-alun hingga ia tiba di jalan terlebar di Drex. Jalan itu menuju ke salah satu pintu keluar Crimson Fungus City. Di tempat jalan dan alun-alun bertemu, Nick berhenti dan berjalan ke samping. Setelah duduk, Nick mengeluarkan gulungan karton dan membukanya sebelum meletakkannya pada batang logam yang dibawanya. Terakhir, Nick hanya mengangkat tanda barunya dan menunggu. Zefix Extractor mencari pekerjaan. Dan kemudian, dia menunggu. Orang-orang perlahan terbangun dan keluar dari rumah mereka yang terbengkalai. Saat itu masih pagi, tetapi seperti biasa, matahari sudah tinggi di langit, menerangi jalan-jalan. Nick masih memegang papannya sambil memperhatikan orang-orang dengan bosan. Lebih dari 50% penduduknya kekurangan gizi, dan sisanya masih bisa disebut kurus. Hanya pedagang terkaya yang memiliki sedikit lemak yang terlihat di perut mereka. Meskipun matahari bersinar sepanjang hari, hampir semua orang berkulit pucat, dan beberapa dari mereka bahkan memiliki lingkaran hitam di sekitar mata mereka saat mereka berjalan perlahan di jalanan. Saat Nick melihat orang-orang itu, dia tahu bahwa sebagian besar dari mereka sangat gelisah dan cemas. Nick tahu bahwa hari ini akan menjadi hari paling berbahaya dalam sebulan karena orang-orang menjadi putus asa. Hari ini adalah hari terburuk dalam bulan ini. Hari yang ditakuti semua orang. Meski begitu, Nick terus mengangkat tandanya sambil menunggu. Albert, mentor Nick, memberitahunya bahwa ia akan segera mendapatkan pekerjaan sebagai Zefix Extractor di Drex. Ia hanya perlu terlihat. Albert adalah Zefix Extractor kuat yang ditemui Nick 2 tahun lalu. Setelah Nick tersadar dari tamparan Albert, mereka berdua mulai saling mengenal. Karena keadaan bagaimana Nick memperoleh kekuatan misteriusnya, Albert memutuskan untuk membimbing Nick selama beberapa bulan karena ia melihat banyak potensi dalam dirinya. Albert telah pergi sekitar setahun yang lalu, dan ia memberitahu Nick bahwa ia hanya perlu tetap terlihat untuk mencari pekerjaan. Rupanya, akan segera muncul seseorang yang tertarik untuk menemukan Zefix Extractors. Inilah sebabnya Nick duduk di pasar sambil membawa papan iklannya.
Meskipun semua orang takut pada hari ini, bagi Nick, hari ini sama saja seperti hari-hari lainnya. Banyak orang yang lewat di dekat Nick, dan dia juga menyadari bahwa hampir semua orang melemparkan pandangan mengevaluasi ke arahnya. Akan tetapi, tidak seorang pun benar-benar melakukan apapun padanya. Banyak orang merasa takut dan melihat sekeliling dengan gugup, tetapi yang lainnya tampak tenang dan santai. Semua yang tenang memiliki pin kecil di dada mereka berupa gambar dua tombak yang saling bersilangan. Pin ini melambangkan geng asuransi, salah satu geng terkuat yang menjalankan Drex dari bawah tanah. Orang-orang yang mengenakan pin ini bukanlah anggota geng tetapi warga biasa yang telah membayar geng asuransi untuk menangani semua masalah hari ini. Dor. Tiba-tiba seorang laki-laki berambut pirang mendapat pukulan, dan sekelompok 3 orang menyerang laki-laki yang mendapat pukulan itu. Lelaki itu meringkuk seperti udang dan memegang sesuatu dengan erat. Ketiga penyerang terus meratap pada pria yang tak berdaya itu, tetapi mereka berhati-hati agar tidak mematahkan tulang siapapun. Serahkan kredit kalian. Teriak salah satu dari mereka. Pria berambut pirang di tanah tidak menjawab dan tetap memegang kartu kreditnya. Ketiganya menggertakkan gigi. Membunuh seseorang dilarang, dan mereka juga tidak diperbolehkan menumpahkan darah. Akan tetapi, kota itu tidak akan peduli jika mereka mengalami patah tulang. Namun terlepas dari bagaimana kelihatannya, ketiga pria itu bukanlah psikopat yang menginginkan orang itu mati. Jika mereka mencuri kreditnya dan mematahkan tulang pria pirang itu, mereka pada dasarnya akan membunuhnya dalam jangka panjang. Salah satu pria itu menjambak rambut pria pirang itu dan menariknya ke belakang dengan sekuat tenaga, tetapi pria di tanah itu tidak melepaskan kekayaannya. Bahkan ketika rambut pirangnya dicabut, dia tidak melepaskannya. Dua penyerang menatap teman terakhir mereka dengan ekspresi frustrasi dan marah. Yang terakhir mengambil napas dalam-dalam dan memegang kepala korbannya. Dor. Dia mendorong kepala pria itu ke trotoar, dan dia kehilangan kesadaran. Anehnya, tidak ada darah, dan pria pirang itu masih hidup. Ini sungguh berisiko. Jika terjadi kesalahan, penyerang akan dibunuh oleh kota karena membunuh orang lain atau membuang-buang darah yang berharga. Seorang pria lain membungkuk dan merebut setumpuk kecil uang kertas dari tangan pria berambut pirang itu. Setelah menghitung uang kertasnya, dia menatap kedua temannya dan mengangguk. Lalu, dia menyerahkan semua catatan itu kepada salah seorang temannya, yang kemudian menangis. Pria yang menangis itu memeluk kedua sahabatnya dan membungkuk beberapa kali sebagai tanda terima kasih di hadapan mereka. Kedua sahabatnya hanya meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Pria yang menangis itu segera berlari meninggalkan tengah pasar dan menghampiri seorang wanita di sampingnya. Wanita itu juga banyak menangis. Sesaat kemudian, pria itu melepaskannya dan berlutut sambil memberi isyarat ke depan. Dua gadis muda, usianya tidak lebih dari 8 tahun, keluar dari belakang wanita itu dan memeluk pria itu. Saya punya cukup untukmu, kata pria itu dengan suara bergetar. Hanya segelintir orang yang menonton acara tersebut. Kebanyakan orang sudah terbiasa melihat hal seperti ini dan tidak peduli. Semua orang di pasar hanya berjalan mengelilingi lelaki tak sadarkan diri yang tergeletak di tengah jalan, memperlakukannya seperti puing-puing lainnya. Nick menyaksikan apa yang terjadi, tetapi dia tidak terlibat. Apa gunanya? Tidak ada cukup uang untuk semua orang, dan merupakan tugas setiap orang untuk melindungi diri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penyerangan terjadi, tetapi Nick hanya menunggu. Dan kemudian, tibalah saatnya. Segalanya menjadi tenang sekitar pukul 2 siang, dan orang-orang menjadi sangat diam. Saat itu, seluruh pasar telah dipenuhi orang. Tidak seorang pun membeli atau menjual apapun saat ini. Mereka semua menunggu hal yang sama. 2 menit kemudian, suara kawanan serangga raksasa datang dari salah satu jalan menuju pasar, dan suara itu semakin keras seiring berjalannya waktu. Akhirnya, 5 orang muncul di salah satu jalan, dan mereka ditemani oleh segerombolan nyamuk besar. Kelima orang tersebut mengenakan seragam merah dengan simbol Crimson Fungus City, menunjukkan identitas mereka sebagai orang-orang yang bekerja untuk kota itu sendiri. Masing-masing dari mereka membawa beberapa karung besar, dan mereka mengenakan masker gas hitam, menjaga identitas mereka tetap anonim. Saat kelima agen kota berjalan menyusuri jalan, beberapa nyamuk terbang dan memasuki rumah-rumah yang mereka lewati. Mereka mencari orang-orang yang mencoba bersembunyi. Tak lama kemudian, nyamuk-nyamuk itu keluar lagi dari rumah tersebut dan kembali lagi ke kelima orang tersebut seiring masuknya nyamuk-nyamuk lain ke dalam rumah-rumah lainnya. Tiba-tiba segerombolan nyamuk menyerbu ke dalam salah satu rumah. Aaaahahaha. Teriakan mengerikan terdengar dari dalam rumah, namun dengan cepat menjadi lebih pelan hingga akhirnya menghilang. Kawanan nyamuk keluar dari rumah beberapa detik kemudian, dan beberapa dari mereka terbang ke langit dan mundur. Namun hanya beberapa detik kemudian, nyamuk-nyamuk baru menggantikan nyamuk yang baru saja pergi.
Setelah sekitar 5 menit, kelima orang itu tiba di pintu masuk pasar. Kelima orang itu tidak mengatakan apapun untuk beberapa saat. Beberapa saat kemudian, 3 orang keluar dari kerumunan. Ketiganya adalah pria jangkung dengan tubuh berotot, dan mereka semua mengenakan seragam yang sama. Kelihatannya seperti seragam militer yang dicat hitam dengan lengan abu-abu. Ini adalah seragam geng asuransi. Selamat datang, kata pemimpin geng asuransi sambil tersenyum sopan. Salah satu dari 5 agen kota hanya mengulurkan tangan seolah-olah mereka meminta sesuatu. Tentu saja, kata pemimpin itu. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan sebuah koper, membukanya, dan menyerahkannya kepada pria itu. Di dalam koper itu ada tumpukan demi tumpukan kredit dalam bentuk kertas. Agen kota menghitung uang itu, yang memakan waktu beberapa menit. 474, katanya dengan suara terdistorsi. Ketika pemimpin geng asuransi mendengar hal itu, dia menjadi gugup, dan senyumnya tampak lebih tegang. Maaf, tapi seharusnya 482, katanya. Bisakah Anda menghitung ulang? 474, ulang agen kota itu. Kesunyian. Pemimpin geng asuransi memandang orang di sebelah kanannya dan memberi isyarat dengan kepalanya. Pria itu segera mengeluarkan beberapa lembar uang lagi dan menyerahkannya. Agen kota menghitungnya dan mengangguk. 482. Pemimpin geng asuransi juga mengangguk. Sesaat kemudian, ketiga orang itu berjalan ke samping. Satu persatu, maju ke depan. Jangan coba-coba menipu kami, teriak pemimpin geng asuransi. Sesaat kemudian, semua orang yang membawa pin hitam berjalan maju dan melewati ketiga orang dari geng asuransi. Geng asuransi memeriksa semuanya dan mengumpulkan pin hitam dari semua orang yang lewat. Pada akhirnya, 479 orang telah melewatinya. Kemudian, 3 orang dari geng asuransi menyusul mereka, sehingga totalnya menjadi 482. Setelah itu, 4 dari 5 agen kota berjalan menuju pasar yang lebih sepi dan memerintahkan semua orang untuk maju satu per satu. Yang terakhir menunggu di belakang, memastikan tidak ada yang mencoba menyelinap melewati mereka. Berikutnya, semua orang di pasar berjalan maju, masing-masing menyerahkan setumpuk kredit. Nick berdiri dan melewati kerumunan. Sesaat kemudian, dia berdiri di depan salah satu orang yang mengenakan masker gas. Nick menyerahkan setumpuk uang kertas dan berjalan melewatinya seperti orang lain di pasar. Setelah beberapa menit, hanya sekitar 800 orang yang tersisa di pasar. Ketika tidak ada seorang pun yang melangkah maju selama beberapa detik, agen kota kelima melangkah maju. Panggilan terakhir, teriak mereka dengan suara terdistorsi. Siapapun yang tidak maju sekarang akan dianggap tidak mampu membayar. Tak seorang pun bergerak. Baiklah, teriak pria itu. Seperti biasa, jangan membuat gerakan tiba-tiba, dan jangan menunjukkan agresi. Nyamuk-nyamuk itu semua antek Blood Mosquito Spectre, dan mereka tidak akan minum lebih dari yang seharusnya. Kerumunan orang menjadi takut dan gugup. Sesaat kemudian, dengungan nyamuk semakin kuat dan mereka terbang ke depan. Nyamuk-nyamuk itu berhamburan ke segenap penjuru kerumunan dan mulai menghisap darah manusia. Seiring berjalannya waktu, nyamuk-nyamuk yang telah memenuhi kandang terbang menjauh dan nyamuk-nyamuk baru pun bergabung. Orang-orang menangis, hiperventilasi, menggertakkan gigi, dan berdoa. Yang lain sudah terbiasa dengannya. Setelah sekitar 2 menit, semua nyamuk terbang kembali ke 5 orang yang memakai masker gas. Kerumunan orang itu semuanya terlihat lebih kurus dan pucat. Terakhir, nyamuk memasuki semua rumah di pasar untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mencoba bersembunyi. Dan akhirnya, kelima orang itu berbalik dan meninggalkan pasar itu saat mereka berjalan menyusuri jalan lain. Itu sudah berakhir. Ini terjadi setiap bulan pada hari terakhir. Sekali sebulan, setiap warga Crimson Fungus City harus membayar 100 kredit ke kota sebagai pajak. Seseorang hanya dapat membayar pajak secara penuh atau tidak sama sekali. Pembayaran sebagian tidak diperbolehkan. Kalau orang bayar pajak, tidak akan terjadi apa-apa, tapi kalau tidak bayar pajak, harus bayar dengan darah. Sekelompok orang yang disertai segerombolan nyamuk berukuran besar berjalan melalui Drek sebulan sekali, dan jika seorang warga tidak mampu membayar pajak, segerombolan nyamuk akan menimpa warga tersebut. Kawanan nyamuk akan mengumpulkan darah hingga terkumpul 2 liter darah dari nyamuk dewasa. Anak-anak di bawah usia 14 tahun hanya perlu membayar 50 kredit atau 1 liter darah. Anak-anak di bawah usia 6 tahun tidak perlu membayar pajak. Tentu saja, kehilangan 2 liter darah tidaklah mematikan, dan nyamuk sangat pandai dalam tidak menimbulkan cedera pada orang-orang saat mengumpulkan darah. Namun, pemulihan dari sesuatu seperti itu biasanya memakan waktu 6 hingga 8 minggu. Jadi, jika warga negara tidak berhasil membayar pajak bulan berikutnya juga, keadaan akan menjadi berbahaya.
Mendapatkan 100 kredit dalam 1 bulan hampir mustahil bagi orang biasa yang tinggal di Drex, tetapi mendapatkan 100 kredit dalam 2 bulan masih bisa dikelola. Oleh karena itu, sekitar 50% orang membayar darah pada 1 bulan, kredit pada bulan berikutnya, dan kemudian darah lagi. Tentu saja, banyak sekali orang yang mencoba berjuang untuk menghindari pembayaran pajak, tetapi hasilnya selalu sama. Dengan orang yang berubah menjadi mayat tanpa darah. Padahal yang menemani para pemungut cukai bukan nyamuk, tapi pemungut cukai yang menemani nyamuk. Para pemungut pajak hanya datang karena 2 alasan. Mereka yang mengurusi uangnya. Dan mereka menghentikan orang-orang dari panik di depan nyamuk. Jika nyamuk mau, mereka bisa membunuh setiap orang yang hidup di Drex dalam waktu kurang dari 10 menit. Orang harus tahu bahwa ada lebih dari 2.000 orang yang tinggal di Drex. Bukan karena nyamuknya sangat kuat, tetapi karena jumlah mereka sungguh jutaan, dan setiap nyamuk lebih besar dari tawon raksasa. Tentu saja, tidak semua nyamuk mengikuti para pemungut pajak. Hanya sekitar 100 ekor yang mengikuti setiap pemungut pajak, tetapi jika situasinya semakin gawat, jutaan nyamuk akan muncul. Terlebih lagi, nyamuk-nyamuk itu adalah antek-antek spektre yang sangat kuat, nyamuk darah. Tikus yang diajak bicara Nick 2 tahun lalu juga merupakan antek dari spektre yang sangat kuat yang disebut parasit. Beberapa spekter dapat mengendalikan hewan atau menciptakan hewan mereka sendiri dan mengendalikannya. Minion mereka akan memiliki persepsi yang sama dengan spekter, dan spekter juga dapat berbicara dan bertindak melalui minion. Meskipun hampir semua spekter merupakan musuh umat manusia, ada beberapa spekter yang bekerja sama dan membantu umat manusia. Nyamuk darah adalah salah satunya. Parasit itu tidak ada. Nyamuk darah mendapatkan kekuatannya dengan mengonsumsi darah manusia. Tentu saja, ia bisa mengirim beberapa nyamuk yang terisolasi dari orang yang sedang tidur, tetapi jika ia bertindak berlebihan, para produsen Zefix yang sangat kuat akan menyadarinya dan membunuhnya. Jadi, nyamuk darah memutuskan untuk membantu umat manusia, dan Crimson Fungus City adalah tempat yang tepat. Crimson Fungus City diberi nama berdasarkan spekter terkuat yang dikurung di dalam pabrik Zefix paling bergengsi, Crimson Fungus. Berbeda dengan hampir semua spekter yang kuat, Crimson Fungus tidaklah cerdas. Sesuai namanya, Crimson Fungus hanyalah jamur besar yang hidup di dalam unit penahanan. Sama seperti nyamuk darah, jamur merah memperoleh kekuatan dengan menyerap darah manusia. Namun sebagai balasannya, Crimson Fungus menciptakan listrik dan, yang terpenting, Zefix. Zefix dapat digunakan untuk segalanya. Ia dapat diubah menjadi listrik, panas, gerakan, dan sebagainya, dan ia sangat efisien dalam hal itu. Lebih jauh lagi, Zefix juga dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan Zefix Extractors, dan dapat juga digunakan untuk membuat senjata kuat yang dapat menghadapi spektre. Jamur merah adalah alasan mengapa nyamuk darah memilih kota ini. Nyamuk darah akan membantu produsen Zefix dalam mengumpulkan darah, dan sebagai gantinya ia akan mendapatkan sebagian darah tersebut. Darah yang tersisa akan ditaburkan pada jamur merah, yang kemudian akan menghasilkan Zefix. Para pengekstrak Zefix akan mengumpulkan Zefix, dan mereka akan diizinkan menyimpan sedikitnya sebagai pembayaran. Produsen Zefix kemudian akan menggunakan Zefix yang dipanen untuk meningkatkan kekuatan perusahaan mereka atau menjualnya ke kota-kota lain. Tetapi jika produsen Zefix ingin menjadi lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang, mereka membutuhkan spekter yang lebih kuat. Dan untuk mendapatkan spekter yang lebih kuat, mereka membutuhkan Zefix ekstraktor yang lebih kuat. Inilah yang ingin dicapai Nick. Menjadi seorang Zefix ekstraktor berarti mampu menjadi kuat dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Nick ingin keluar dari Drex dan akhirnya menjalani kehidupan yang lebih baik. Setelah pemungut pajak pergi, keadaan di pasar kembali normal. Kecemasan sebagian besar orang telah digantikan dengan kelegaan atau penerimaan. Sayangnya, meskipun banyak orang kehilangan 2 liter darah hari ini, mereka tidak bisa pulang dan beristirahat. Mereka perlu bekerja dan menghasilkan uang. Kalau tidak, mereka harus membayar dengan darah mereka lagi dalam sebulan. Nick kembali ke tempat biasanya dan terus mengangkat tandanya. Nick mempercayai Albert, dan dia yakin Albert tidak akan menyuruhnya membuat dirinya menarik perhatian jika tidak ada gunanya. Sayangnya, tak seorang pun yang berbicara dengan Nick, dan ia harus pulang setelah beberapa saat karena merasa lapar. Sekarang, Nick tidak lagi tinggal di dalam kubus kecil yang terbuat dari logam, melainkan di sebuah rumah sungguhan, yang juga terbuat dari logam berkarat. Salah satu orang kaya baru saja meninggal, dan rumahnya menjadi tersedia. Ya, tersedia mungkin bukan kata yang tepat. Pria itu meninggal, dan putranya kini menjadi pemilik rumah itu. Masalahnya adalah putranya baru berusia 11 tahun. Tentu saja, geng tersebut ingin mengambil rumah itu dari anak itu, tetapi Nick menjadi penengah antara kedua belah pihak dan melindungi anak itu.
Nick akan melindungi anak itu dan warisannya, tetapi sebagai gantinya, Nick diizinkan menggunakan uang mereka untuk makan dan membayar pajaknya. Tentu saja anak itu tidak punya pilihan lain dan menerimanya. Setelah beberapa kali perkelahian, geng tersebut memutuskan bahwa hal itu tidak ada gunanya. Kalau saja Nick hanyalah orang biasa, mereka akan mengirim 10 orang untuk menghajarnya, tetapi Nick sebenarnya memiliki Zefix Synchronizer yang aktif. Belum ada yang terluka parah atau meninggal, tetapi jika mereka meningkatkan situasi, keadaan mungkin akan berubah dengan cepat. Mereka yakin bisa menangkap Nick, tetapi mereka tidak mau membayar harganya. Rumah itu tidak cukup berharga karena hanya sedikit di atas rata-rata. Lagi pula, anak itu punya hak atas rumah itu, dan geng-geng itu tidak bisa bersikap terlalu agresif. Penjahat yang cerdas dan terorganisasi tahu bahwa memimpin kawanan domba yang patuh dan bahagia lebih mudah daripada memimpin kawanan domba yang ketakutan. Itu pula sebabnya pemimpin geng asuransi bersedia membayar selisih pajak dari kantongnya sendiri. Beberapa orangnya jelas telah menyedot sejumlah dana dari pajak yang terkumpul, dan mereka akan mengadakan penyelidikan internal. Jika sang pemimpin memutuskan untuk menyerahkan saja 8 orang yang membawa uang tunai yang hilang, geng asuransi miliknya tidak akan dapat dipercaya lagi, dan bulan depan, mereka mungkin hanya akan mendapatkan sekitar 70% dari pelanggan mereka sebelumnya. Geng asuransi meminta 10% dari pajak sebagai biaya perlindungan dan pemrosesan, yang berarti bahwa orang dewasa akan membayar mereka 10 kredit untuk melindungi 100 kredit mereka. Dengan sekitar 480 pelanggan, totalnya mencapai 4.800 kredit. Bahkan ketika pemimpin membayar 800 kredit dari kantongnya sendiri, mereka tetap mendapat keuntungan 4.000 kredit. Jika dia menolak menyerahkan 800 kredit, mereka akan menghemat 800 kredit hari ini, tetapi mereka mungkin akan membayar 1.500 kredit sebagai keuntungan yang hilang setiap bulan berikutnya untuk waktu yang lama. Sekalipun mereka penjahat dan ini adalah Drex, tetap penting bahwa masyarakat merasa puas dengan layanan yang diberikan. Dan melancarkan perang terhadap seseorang yang melindungi anak yang rentan adalah hal yang buruk. Itu tidak sepadan. Tentu saja, segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Sementara Nick mendapat rumah bagus dan tak lagi punya masalah keuangan, ia telah menghancurkan secara permanen kesempatan apapun untuk bekerja di geng manapun. Selama 2 minggu, Nick terus pergi ke pasar untuk menunggu sambil mengangkat tandanya. Pada suatu hari yang tampaknya tidak berbeda dari hari-hari lainnya, seseorang mendekati Nick di pasar. Pria itu muda tapi jangkung, berambut coklat muda. Rambutnya acak-acakan, tapi bersih. Kemeja dan celana coklatnya robek-robek, tapi sama bersihnya. Sebagai seseorang yang tinggal di Drex sepanjang hidupnya, Nick langsung tahu bahwa pria di depannya mencoba bersikap miskin padahal jelas-jelas tidak. Pria itu mungkin belum pernah bertemu orang miskin sampai hari ini. Kalau tidak, penyamarannya tidak akan terlalu dangkal. Pria itu berjalan mendekati Nick sambil tersenyum ramah, tetapi Nick dapat melihat bahwa pria itu sangat gugup di dalam hatinya. "Hei, kamu Zefix Extractor?" tanya pria itu sambil melihat tanda Nick. "Aku berhasil lulus ujian masuk Ghostis Lab, tapi aku tidak pernah bekerja sebagai salah satunya karena Zefix Synchronizer-ku sudah disetel," jawab Nick sambil menatap pria itu dengan curiga. Secercah cahaya muncul di mata pria itu ketika mendengarnya. "Zefix Synchronizer-mu sudah disetel." Nick mengangguk. Kesunyian. Pria itu tampak tidak yakin bagaimana meneruskan pembicaraan, dan Nick praktis dapat membaca pikirannya dari ekspresi wajahnya. Nick cukup yakin bahwa pria itu mencoba mencari cara agar Nick mau bercerita lebih banyak tentang dirinya tanpa terlihat seperti orang mencurigakan yang ingin menipunya. "Kau kenal Albert?" tanya Nick. Mata pria itu melebar sesaat sebelum ia tersenyum canggung. "Banyak orang yang bernama Albert," katanya canggung. "Omong kosong," pikir Nick. "Di sini nggak ada yang namanya Albert, kecuali dia." Rambutnya hitam dan beruban, dan dia memanggil beberapa benda yang bisa melayang. "Mungkin kamu bisa mengisi detail terakhir untuk memastikan kita membicarakan orang yang sama," kata Nick dengan ekspresi curiga. Pria itu berkedip beberapa kali. "Dia suka perkakas," tambahnya setelah beberapa saat. Mendengar itu, Nick tersenyum cerah. "Akhirnya," katanya sambil berdiri, membuat pria itu mundur. "Albert bilang akan ada yang datang membawa pekerjaan dalam waktu dekat. Kurasa kau orangnya." Pria itu pun ikut bersemangat. Rupanya, ia juga berharap bertemu seseorang. Tetapi kemudian, ekspresinya berubah, dan dia menjadi curiga. "Aku kenal dia, tapi kurasa aku tidak punya modal untuk mempekerjakanmu." "Aku juga tinggal di Drex," katanya hati-hati. Pada saat itu, orang-orang di sekitarnya melemparkan pandangan tidak percaya kepadanya sambil berhenti berjalan. Pria itu memperhatikan dan dia merasa telah mengatakan sesuatu yang salah. "Bung," kata Nick, membuat pria itu menoleh padanya, "kamu baru saja bilang modal. Lagi pula, penyamaranmu mengerikan."
tidak akan ada yang percaya padamu. Kalaupun mereka percaya, mereka pasti sudah mengeksploitasimu habis-habisan, mengingat betapa ragu dan takutnya kamu. Senyum pria itu berubah semakin tidak nyaman. Aku tidak yakin. Ikut aku, kata Nick sambil meraih lengan pria itu untuk menariknya pergi. Lelaki itu menatap dengan terkejut ke arah tempat Nick mencengkeramnya, dan sesaat, matanya berubah putih bersih. Namun dia segera tenang kembali, dan matanya langsung kembali normal. Dia belum pernah melihat orang yang begitu saja menarik orang asing dan membawanya pergi. Hei, aku bisa jalan sendiri, kata lelaki itu sambil menarik lengannya dari genggaman Nick. Kalau begitu, kemarilah, kata Nick sambil menunjuk ke kejauhan dengan kepalanya. Pria itu mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan tempat di mana Nick menyentuhnya, lalu mengikutinya. Setelah beberapa menit, mereka tiba di depan rumah sementara Nick. Pria itu menjadi sedikit ragu lagi, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan masuk. Ketika lelaki itu memasuki rumah, dia menjadi semakin tidak nyaman. Tanah berserakan di mana-mana, bahkan ada beberapa lubang di dinding. Kalau ia ceroboh, ia bahkan bisa terluka oleh pinggiran dinding yang tajam. Hei, kemarilah! Teriak Nick dari salah satu ruangan. Pria itu berjalan mendekat dan melihat Nick duduk di tanah di tengah ruangan yang lebih besar. Tidak ada meja atau kursi. Lalu, dia hanya menatap tempat di depan Nick dengan tatapan penuh tanya. Haruskah aku duduk? Yah, tentu saja begitu, jawab Nick sambil memutar bola matanya. Pria itu menarik napas dalam-dalam dan duduk. Apakah kamu punya sesuatu untuk diminum? Tanyanya. Tong airnya ada di belakang. Nick menunjuk ke punggungnya. Oh, oke, kata pria itu. Anda punya gelas atau mug? Nick berkedip perlahan. Apa? Tanyanya. Kau tahu, cangkir, ulangnya sambil menunjuk dengan tangannya. Wadah kecil untuk cairan. Nick berkedip perlahan lagi. Kenapa? Minum saja, katanya dengan ekspresi dan suara datar. Pria itu menatap Nick dengan ekspresi tidak nyaman. Tidak apa-apa. Aku tidak haus, katanya. Kesunyian. Saya Winter, kata pria itu sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Nick melihat tangan itu. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya sambil melihatnya. Jabat tangan dan perkenalan. Tanya Winter canggung, sambil merentangkan tangannya. Nick mengerutkan alisnya dan menggerakkan tangannya sendiri ke depan. Lalu, Nick meraih jari Winter dan menatap matanya. Aku Nick. Winter tersenyum canggung dan menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah untuk berjabat tangan sementara Nick kembali menatap tangan yang berjabat tangan itu. Bisakah kau melepaskannya? Tanya Winter. Nick mengerutkan kening, bingung mengapa Winter ingin mereka berpegangan tangan dan kemudian tiba-tiba tidak, tetapi dia tetap melepaskan jari-jari Winter. Maaf, Nick, aku masih perlu membiasakan diri dengan perilaku orang-orang di sini, kata Winter dengan ekspresi meminta maaf. Tentu saja, dia bukan dari sini pikir Nick. Fakta bahwa Winter mengatakan, di sini, berarti dia berasal dari dalam kota. Crimson Fungus City terdiri dari dua bagian, kota dalam dan kota luar. Kalau seseorang melihat Crimson Fungus City dari pesawat, dia akan melihat sebuah kota besar, yang dikelilingi bangunan yang sangat besar di tengahnya. Strukturnya berupa piramida melengkung raksasa berbentuk hiperbola, terbuat dari logam reflektif, dan tingginya hampir 2 km dan lebarnya 5 km. Di sekeliling bangunan besar ini terdapat banyak gedung-gedung tinggi dan mahal, tetapi semakin jauh seseorang dari pusat, semakin kecil dan jelek bangunan-bangunan itu. Sekitar 3 km dari tepi bangunan tersebut terdapat Drex, bagian terluar kota. Di daerah kumuh terdapat orang-orang termiskin yang nyaris tak mampu bertahan hidup. Di antara daerah kumuh dan pusat kota terdapat kota luar yang sesungguhnya. Laboratorium Ghosty berada di pusat kota, tetapi lokasi ujiannya berada di luar kota. Nick pernah mendengar legenda tentang pusat kota itu, tetapi dia belum pernah ke sana, dan dia hanya pernah bertemu dua orang yang pernah ke sana. Albert dan Winter. Kamu dari kota dalam, kan? Tanya Nick. Iya, tapi dari tingkat bawah, jawab Winter. Ini pertama kalinya aku di Drex. Aku bisa tahu, kata Nick sementara Winter hanya tersenyum tidak nyaman. Jadi, mengapa kamu di sini? Tanya Nick. Sebelum aku memberitahumu, aku butuh kau menandatangani sesuatu, kata Winter sambil mengambil beberapa lembar kertas dari karung kecil yang tergantung di ikat pinggangnya. Nick menatap lembar kertas pertama dan mengerutkan kening. Tidak, siang, perjanjian kerahasiaan rendah yakin. Perjanjian pengungkapan keyakinan siang. Apa itu? Tanya Nick. Winter menatap Nick dengan kaget. Kamu nggak bisa baca. Nick mengerutkan kening. Aku bisa membaca. Aku belajar dari Albert. Aku cuma kurang latihan. Oke, jawab Winter cepat. Itu perjanjian kerahasiaan. Artinya, kau tidak boleh membicarakan apapun yang akan kukatakan kepadamu kepada siapapun, atau kota ini akan mengejarmu. Intinya, kalau kau membocorkan rahasiaku, kau akan menjadi penjahat.
Baiklah, kata Nick tanpa sadar saat ia mencoba membaca kalimat pertama NDA, tetapi itu jauh lebih sulit. Membaca dan memahami dokumen hukum sudah sulit bagi orang dewasa yang berpenghasilan besar, dan pemahaman bacaan Nick berada pada tingkat siswa sekolah dasar. Setelah beberapa menit, Winter menawarkan untuk membacakan semuanya untuk Nick, tetapi Nick berkata dia tidak percaya padanya dan bahwa dia akan membacanya sendiri. 2 jam dan banyak pertanyaan tentang arti kata-kata kemudian, Nick akhirnya selesai membaca semuanya. Setelah beberapa instruksi lebih lanjut dari Winter, Nick dengan canggung menandatangani bagian bawah halaman. Nick sangat bingung dengan semua ini. Dia tahu apa yang telah dia tanda tangani, tetapi tetap saja terasa asing dan aneh. Baiklah, kata Winter sambil mendesah lega. Semua yang kita bicarakan mulai sekarang tunduk pada NDA, yang berarti kau tidak boleh menceritakan isinya kepada orang ketiga tanpa persetujuanku. Mengerti? Nick mengangguk. Nama lengkap saya Winter Melvion, dan saya pewaris ketiga keluarga Melvion, kata Winter. Nick berkedip beberapa kali. Kesunyian. Oke, komentar Nick. Winter menarik napas dalam-dalam. Ia belum pernah mendapat reaksi sekasar itu saat nama keluarganya terungkap. Ayah saya ada di Dewan Direksi Kugel Blitz, tambah Winter. Nick berkedip perlahan sekali. Oke, katanya. Winter mengacak-acak rambutnya karena frustrasi. Dia menguasai sebagian kota. Teriak Winter. Kugel Blitz adalah produsen Zefix yang memiliki jamur merah, dan ayahku memiliki 20% saham Kugel Blitz. Oh, kata Nick terkejut. Keren, ya. Winter memijat pangkal hidungnya dengan jengkel dan mendesah. Lagi pula itu tidak penting, katanya. Yang penting ayahku tidak ingin ahli warisnya tumbuh menjadi orang-orang yang tidak berguna dan tidak berguna. Dia bekerja keras untuk sampai ke tempatnya sekarang, dan dia ingin kita melakukan hal yang sama. Karena itu, ia memerintahkan semua anaknya untuk membangun perusahaan produsen Zefix dan menghasilkan cukup uang untuk membeli 0,05% Kugel Blitz. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menggunakan sumber daya keluarga kami, jelas Winter. 0,05%. Tanya Nick. Berapa jumlahnya? Kira-kira 1.000 kredit. Winter mendengus. Lebih tepatnya 50 juta. Mata Nick terbuka lebar karena terkejut. 50 juta kredit. Tunggu, dan ayah Winter memiliki 20% dari perusahaan itu. Berapa banyak uang itu? Winter menyeringai saat melihat Nick akhirnya terkejut dengan latar belakangnya. Pokoknya, katanya, dibandingkan dengan saudara-saudaraku, aku menolak dimanfaatkan oleh produsen Zefix di pusat kota dan datang ke sini, di mana pada dasarnya tidak ada persaingan. Saya butuh Zefix ekstraktor untuk memulai bisnis saya, dan karena saya tidak punya Spectre, saya tidak bisa merekrut orang biasa. Saya butuh seseorang yang sudah punya Zefix Synchronizer yang sudah disetel. Albert bilang aku akan menemukan seseorang yang memenuhi kriteriaku di pasar pusat Drex, dan itulah mengapa kita ada di sini sekarang. Kini, kegelisahan dan ketidakpastian Winter dalam sikapnya telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh seorang pengusaha yang kompeten, lugas, dan karismatik. Saya ingin mempekerjakan Anda sebagai kepala ekstraktor Zefix saya. Dan hal pertama yang kita butuhkan adalah menangkap Spectre. Saya ikut. Jawab Nick segera. Winter agak terkejut. Cepat sekali, katanya sambil mengedipkan mata beberapa kali. Kau tidak ingin tahu apapun tentang pekerjaanmu. Gaji. Tugas. Apakah lebih buruk dari situasiku saat ini? Tanya Nick. Winter melirik ke sekeliling rumah yang rusak dan kotor itu. Meskipun ini salah satu rumah terbesar di Drex, kondisinya tetap saja memprihatinkan. Kemungkinan kematiannya cukup tinggi, komentar Winter. Lagi pula, kita harus berinteraksi dengan Spectre. Nick mengangguk. Jadi, aku harus menghajar beberapa Spectre. Bukan masalah besar. Winter mengerutkan kening dengan skeptis. Kau tahu apa itu Spectre? Hewan kuat atau manusia dengan kemampuan tertentu, kan? Tanya Nick santai. Asal aku bisa meninju mereka, mereka boleh mati, kan? Winter menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Itu benar untuk beberapa dari mereka, tapi itu bukan mayoritas, jawabnya. Tahukah kamu apa itu Zefix? Barang-barang yang kami dapatkan dari Spectres, jawab Nick sambil anggukan yakin. Ya, tapi apa itu? Winter bertanya sambil mendesah lagi. Kesunyian. Energi. Tanya Nick dengan ragu. Winter hanya mendengus. Itu jawaban yang mengada-ada. Kau bisa bilang semuanya energi, dan kau tidak salah. Pernahkah Anda mendengar tentang prefix? Awalan. Sesuatu yang kau taruh sebelum kata. Tanya Nick. Bukan, prefix, dieja PREPHYX, bukan PREFIX. Mirip Zefix, tapi pakai pre, bukan Z. Nick menggelengkan kepalanya. Baiklah, kata Winter dengan sedikit kesal. Biar ku berikan gambaran singkat tentang bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja. Nick mengangguk dan mendengarkan Winter. Prefix adalah kekuatan energi tak kasat mata yang ada di seluruh dunia.
Ia hanya dapat dideteksi oleh peralatan yang sangat canggih dan ekstraktor yang sangat kuat. Prefix menyimpan energi yang luar biasa besar di dalamnya. Sayangnya, kita tidak bisa mengakses prefix di atmosfer. Kita sama sekali tidak punya cara untuk benar-benar memanfaatkan energi yang tersimpan di dalam prefix. Ketika prefix di atmosfer mencapai tingkat kepadatan tertentu, ia dapat menciptakan spekter. Spekter adalah sesuatu yang dapat mengubah prefix menjadi Z-fix, yang merupakan bentuk prefix yang dapat digunakan. Spektre belum tentu hidup, dan belum tentu cerdas. Selain itu, spektre bersifat unik, artinya hanya ada satu spektre di dunia. Tidak pernah ada dua atau lebih spektre yang identik. Umumnya, spektre muncul dalam salah satu dari tiga bentuk yang berbeda, tetapi ada pengecualian. Pertama, force spektre. Force spektre bisa berupa makhluk cerdas atau non-cerdas yang terdiri dari berbagai bentuk energi. Misalnya, spektre yang kita sebut kabut adalah awan tak berbentuk yang menyerupai kabut. Pub Future Arts. Ia tidak cerdas dan hanya mengikuti naluri dasarnya. Sesekali, ia berkeliaran di beberapa bagian kota dan menelan seseorang. Orang itu kemudian akan berkeliaran tanpa tujuan dalam kabut hingga ia mati kelaparan. Kau tak bisa merasakan kabut. Kau tak bisa meninju kabut. Kau tak bisa lari dari kabut. Jika kabut itu menangkapmu, kau akan mati kecuali kau adalah Z-fix ekstraktor yang kuat dengan perlengkapan dan kemampuan berbasis Z-fix. Apakah The Fog masih ada? Tanya Nick. Winter tertawa getir. Apa kau lupa apa yang kukatakan tadi? Ketika prefix mencapai kepadatan tertentu, spekter bisa muncul. Sesuatu seperti The Fog sangat sulit dikendalikan. Selain itu, ia hanya memakan sekitar satu manusia setiap bulan. The Fog adalah spekter level 2, yang membuatnya lebih kuat daripada spekter pada umumnya, tetapi ia hanya memakan satu manusia setiap bulan. Sekarang, jika kita membunuhnya, energinya akan tersebar ke atmosfer lagi, dan kita akan segera menemukan beberapa spekter level 1 lagi di dunia, dan kemungkinan besar mereka akan memakan korban manusia lebih banyak daripada The Fog. Tunggu, teriak Nick. Tapi, tidak bisakah kita simpan saja semua Z-fix of The Fog setelah membunuhnya? Anehnya, Winter mengangguk. Kita bisa. Tapi itu tidak mengubah apapun. Apa? Tanya Nick terkejut. Winter mengangguk lagi. Tentu saja, ketika kita membunuh spekter, kita menyimpan semua energinya, tetapi itu tidak mengubah apapun. Jika kita mengabaikan semua energi dan membiarkannya menyebar, beberapa spekter level 1 akan muncul. Jika kita menyimpan semua energi dan tidak membiarkannya menyebar, beberapa spekter level 1 akan tetap muncul. Apapun yang kita lakukan, membunuh spekter akan selalu menghasilkan spekter yang lebih banyak dan lebih lemah. Nick menatap tanah dengan ekspresi khawatir. Itu merepotkan. Ini berarti mereka tidak mungkin bisa menyingkirkan spektre. Winter memperhatikan ekspresi Nick yang putus asa. Tidak sesulit yang kau kira. Nick menatap Winter. Rencana utama umat manusia untuk bertahan hidup adalah mengendalikan setiap spekter di dunia tanpa membunuh mereka. Jika kita bisa melakukan itu, semua spekter pada dasarnya akan menjadi tidak relevan karena mereka tidak lagi berbahaya, jelas Winter. Nick mengerutkan alisnya lagi. Kedengarannya sulit. Mungkin ada banyak spektre. Oh, masalahnya bukan jumlah, kata Winter santai. Kau tidak tahu betapa kuatnya para ekstraktor. Masalahnya bukan jumlah, tapi kekuatan para spekter. Harap diingat bahwa semua yang kita bicarakan tunduk pada NDA. Jika Anda memberitahu orang lain tentang hal ini, hidup Anda pada dasarnya akan hilang. Nick mengangguk. Winter mengangguk. Spekter dikategorikan ke dalam berbagai tingkat kekuatan. Setiap spekter baru memulai dari level 1. Ini membuat mereka lebih kuat daripada manusia normal manapun, tetapi orang-orang dengan Z-fix Synchronizer yang telah diselaraskan dapat melawan mereka. Spekter dan ekstraktor bisa menjadi lebih kuat. Z-fix ekstraktor terkuat yang ada adalah level 8, dan jumlah mereka hanya satu digit. Namun, ada 2 digit jumlah spekter level 8 di dunia. Nick menatap Winter dengan terkejut. Dan kemudian, Nick teringat sesuatu yang telah disaksikannya beberapa kali. Bagaimana dengan Suster Alice? Tanyanya. Semua orang tahu tentang Suster Alice. Semua orang di Drex telah melihat Suster Alice. Dan semua orang tahu bahwa perawat Alice adalah spektre. Winter mendesah. Suster Alice adalah salah satu dari 5 spekter level 9. Nick menarik napas dalam-dalam. Ada tepat 5 spekter level 9 di dunia, dan bahkan jika seluruh umat manusia bersatu, kita tidak akan mampu menghentikan satu pun dari mereka. Perawat Alice mungkin adalah spekter paling berbahaya di seluruh dunia. Dia membunuh ratusan, bahkan terkadang ribuan manusia setiap hari. Tetapi kekuatannya begitu besar sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun melawannya. Dia melakukan apapun yang dia mau, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton. Dan masih ada 4 lagi yang seperti dia.
Nick teringat kembali saat terakhir kali ia bertemu Suster Alice. Itu terjadi sedikit lebih dari 2 bulan yang lalu. Orang-orang telah berkumpul di pasar untuk membayar pajak darah mereka, dan seorang pria baru saja mencuri semua kredit seorang wanita muda yang lemah. Sudah cukup jelas bahwa dia telah membayar dengan darahnya untuk kali terakhir atau bahkan 2 kali terakhir. Setelah dia kehilangan kreditnya, dia hanya menatap tanah dengan ekspresi datar. Dan kemudian, dia mengucapkan kalimat itu. Aku harap aku sudah mati. Pada saat itu, pasar menjadi sunyi. Semua orang tahu apa artinya mengucapkan kalimat itu. Semenit kemudian, seorang gadis dengan senyum cerah dan ramah memasuki pasar. Ia tampak seperti remaja akhir, dan mengenakan pakaian perawat merah muda bersih. Tak seorang pun berani menghalangi jalannya, dan meskipun pasar itu penuh sesak, orang-orang masih berusaha memberi jalan lebar bagi perawat yang tersenyum ramah itu. Perawat itu berjalan mendekati wanita itu, yang masih berlutut di tengah pasar. Wanita itu mendongak ketika perawat berhenti di depannya. Perawat itu hanya tersenyum ramah padanya. Saya Suster Alice, dan saya di sini karena Anda memanggil saya, katanya dengan nada ramah dan penuh empati. Tenang saja. Ini akan segera berakhir, dan Anda tidak akan merasa sakit atau tidak nyaman. Wanita itu menatap tanah lagi. Sesaat kemudian, perawat Alice berlutut di sampingnya dan perlahan menggerakkan telapak tangan kanannya ke mata wanita itu, seperti seseorang yang sedang menutup mata mayat yang terbuka. Ketika dia menutup matanya, wanita itu sudah meninggal. Perawat Alice dengan lembut membaringkan mayat itu di tanah dan berdiri sambil tersenyum ramah. Sesaat kemudian, dia menghilang dari pasar. Kalau ada orang di dunia ini yang mengucapkan sesuatu seperti, andai aku mati, aku ingin mati, bunuh saja aku tak ingin hidup lagi, atau sesuatu yang serupa itu, perawat Alice akan muncul dan mengabulkan permintaan itu. Tidak masalah apakah orang itu menginginkannya atau tidak. Setelah mengucapkan kalimat itu, perawat Alice akan membunuhnya. Sekalipun the sentence diucapkan sebagai lelucon, itu tidak masalah. Jika seseorang, karena alasan apapun, mengucapkan sesuatu yang mirip dengan the sentence, perawat Alice akan datang dan mengakhiri hidupnya. Pernahkah Anda mengatakan hal seperti itu dalam hidup Anda? Mungkin saat orang yang dicintai meninggal. Mungkin saat kepala Anda terkulai di toilet setelah terlalu banyak minum. Mungkin ketika sesuatu yang sangat memalukan terjadi. Kesempatan itu tidak penting. Asal ada yang mengatakannya, perawat Alice akan datang. Dan dia hanya salah satu dari 5 Spectre level 9. Tanya Nick. Winter mengangguk. 3 dari Spectre level 9 wajib dimiliki. Aku jamin hampir semua orang pernah melihat ketiganya seumur hidup mereka. Apa kau kenal 2 lainnya? Nick mengangguk cepat. Aku kenal salah satunya. Dia yang tinggal di kegelapan. Benar, kata Winter. Mimpi buruk adalah salah satu dari 5 hantu level 9, dan ia ada di mana-mana di semua tempat gelap di dunia. Semakin gelap tempatnya, semakin kuat pengaruhnya. Nick teringat salah satu dari banyak saat ia bertemu dengan The Nightmare. Nick pernah mencari makanan, itulah sebabnya ia masuk ke selokan. Untungnya, langit-langit selokan sebagian besar terbuat dari kisi-kisi, sehingga sinar matahari yang selalu ada juga dapat meneranginya. Namun, ada juga beberapa koridor gelap di saluran pembuangan, dan setiap kali Nick berjalan melewatinya, dia mendengar bisikan-bisikan itu. Suara manusia muncul dalam kegelapan, memberi tahu Nick bahwa semua orang mencoba membunuhnya dan tidak ada yang peduli apakah dia hidup atau mati. Bisikan-bisikan itu mencoba memenuhi pikiran Nick dengan paranoia, depresi, keraguan diri, kebencian, kemarahan, dan segala jenis emosi negatif lainnya. Mereka ingin mengubah Nick menjadi orang yang berbeda. Untungnya, koridor gelap itu tidak terlalu gelap dan panjang, yang memungkinkannya untuk cepat melewatinya dan menemukan tikus untuk dimakan. Adanya The Nightmare juga menjadi alasan mengapa banyak rumah yang baru dibangun di Drex sengaja membuat beberapa lubang di langit-langit dan dinding. Berada dalam kegelapan sangatlah berbahaya, itulah sebabnya semua orang menghindari berada di tempat gelap. Mimpi buruk dan perawat Alice begitu kuat sehingga tidak peduli di mana seseorang berada. Pengaruh mereka meluas ke seluruh dunia. Apakah kamu juga tahu yang ketiga? Tanya Winter. Nick memikirkan pertanyaan itu sejenak, tetapi akhirnya, dia hanya menggelengkan kepalanya. Anehnya, kata Winter, yang ketiga adalah yang paling mencolok dari semuanya. Lalu, Winter menunjuk ke atas. Nick mendongak dan melihat Winter sedang menunjuk ke sebuah lubang di langit-langit, dan Nick dapat melihat matahari melalui lubang itu. Itu matahari, kata Winter. Mata Nick melebar. Matahari. Tunggu, matahari itu hantu. Mengejutkan, kan? Komentar Winter. Nick hanya mengangguk. Kami telah berhasil menghitung dan memahami kekuatan keempat Spectre level 9 lainnya, tetapi jika menyangkut matahari, kami pada dasarnya masih buta. Matahari ada di mana-mana setiap saat. Siapapun yang terbang di atas ketinggian tertentu akan langsung lenyap.
Setiap orang selalu melihat matahari tepat di atas mereka. Tidak masalah di sisi planet mana Anda berada. Matahari selalu berada di titik yang sama untuk setiap individu. Dan yang paling mengejutkan, cahayanya nyata. Seluruh dunia diterangi oleh cahayanya. Ia memiliki kekuatan untuk menerangi seluruh dunia secara bersamaan tanpa perlu istirahat. Jumlah energi yang dibutuhkan tidak dapat dipahami. Seluruh umat manusia sepakat bahwa matahari adalah hantu paling kuat yang ada di dunia, dan merupakan penghalang terbesar antara umat manusia dan kebebasan. Jika umat manusia ingin mencapai kebebasan, hanya ada satu hal yang perlu kita lakukan. Bunuh matahari. Nick hanya menatap Winter dengan kaget. Membunuh matahari. Bagaimana? Bagaimana mungkin manusia menghancurkan sesuatu sekuat matahari? Apa yang akan terjadi setelah itu hancur? Tentu saja, Winter menambahkan, semua itu masih jauh di masa depan, dan kita mungkin tidak akan menyaksikannya seumur hidup kita. Nick menatap lubang di langit-langit lagi. Dalam beberapa menit terakhir, dunia menjadi jauh lebih besar baginya. Selama ini, Nick hanya ingin mendapatkan pekerjaan bagus untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, tetapi kini ia telah mendengar banyak hal hebat. Kemanusiaan beberapa kali lebih lemah daripada spektre kolektif. Nick hanya mendesah. Nick telah melihat hal-hal mengerikan di Drex, dan dia ingin mengubah dunia. Anehnya, masalah Nick bukan dengan geng atau perampok tetapi dengan sistem. Orang-orang hanya melakukan apa yang mereka bisa untuk bertahan hidup. Jika jumlahnya cukup untuk semua orang, orang mungkin tidak akan saling membunuh sebanyak ini. Tentu, keserakahan akan selalu ada, tetapi tidak akan begitu besar. Sayangnya, Nick tahu bahwa dia hanyalah seorang pria. Dia tidak bisa mengubah apapun. Jadi, hal terbaik berikutnya adalah menjalani kehidupan yang baik tanpa harus mengorbankan kompas moralnya. Kalau saja dia punya kekuatan untuk mengubah banyak hal, dia akan melakukannya, tetapi dia tidak melakukannya, dan kemungkinan besar dia tidak akan pernah melakukannya. Setelah hening beberapa detik, Nick mendesah. Bagaimana dengan dua lainnya? Yang keempat adalah Demau, jelas Winter. Demau bukanlah sesuatu yang akan disentuh kebanyakan orang karena ia hanya berinteraksi dengan Zephyx Extractors. Dari waktu ke waktu, ia menangkap sekelompok ekstraktor dan memaksa mereka bertarung satu sama lain hingga hanya satu yang selamat, yang kemudian diizinkan pergi. Nick mendesah. Dan tidak ada yang bisa kita lakukan. Winter hanya menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan yang terakhir? Tanya Nick. Winter tampak agak bingung dan mengerutkan alisnya. Yang terakhir sulit dibicarakan karena agak istimewa. Tidak seorang pun tahu seperti apa bentuknya, dan tidak seorang pun tahu di mana letaknya, tetapi dampak keberadaannya tidak dapat disangkal. Winter menatap matahari melalui lubang itu. Dalam arti tertentu, ia kebalikan dari matahari. Perhatian semua orang tertuju pada matahari, seolah-olah takut tidak terlihat oleh semua orang di dunia. Spektre level 9 kelima adalah kebalikannya. Seolah-olah tidak berani menunjukkan dirinya. Tak seorang pun boleh tahu seperti apa rupa, suara, rasa, bau, atau rasanya. Ada beberapa kasus di mana beberapa ekstraktor yang kuat menganalisis semua petunjuk yang tersebar tentang keberadaannya. Winter menatap tanah dengan ekspresi cemas. Suatu hari, kelompok itu mati, dan semua temuan mereka hancur bersama mereka. Lalu, Winter menatap Nick. Tapi menariknya, tidak ada yang rusak lagi. Hanya benda-benda yang relevan saja yang hancur. Karena cara keberadaannya, kami menyebutnya nul. Nul, ulang Nick dengan suara terkejut. Winter hanya mengangkat sebelah alis. Kenapa kau begitu terkejut? Spectre punya kemampuan yang aneh. Nick menatap ke tanah. Setelah beberapa saat, dia menatap tangannya dengan ekspresi tidak yakin. Kurasa aku mengerti sekarang, katanya. Itulah mengapa Albert begitu tertarik padaku. Winter menatap Nick dengan penuh minat. Ceritakan saja. Nick menatap Winter. Kurasa aku pernah melihat nul sebelumnya. Winter sempat terkejut sesaat, tapi ia segera menjadi skeptis. Kalau kau melakukannya, kau pasti sudah mati. Nick menggelengkan kepalanya perlahan. Rasanya aku pernah melihatnya sebelumnya, tapi aku tidak tahu seperti apa rupa, bau, rasa, suara, atau rasanya. Winter berkedip beberapa kali. Apa? Tanyanya bingung. Aku amnesia, kata Nick. Aku tidak ingat apapun sebelum umur 10 tahun. Ingatan pertamaku adalah terbangun di sebuah kamar di sebuah rumah tak dikenal di Drex. Aku tinggal di rumah itu selama beberapa hari, tetapi beberapa orang datang dan melemparkanku ke jalanan. Winter menatap Nick dengan tajam. Dan apa yang membuatmu yakin kau pernah melihat nul? Zephyx Synchronizerku sudah disetel, kata Nick. Sudah disetel sejak aku ingat. Ngomong-ngomong, kata Winter. Aku ingin tahu kemampuan macam apa yang kau miliki. Bisakah kau menunjukkannya padaku? Nick tertawa tak berdaya. Begitulah adanya. Itu tidak mungkin. Aku tidak bisa menunjukkan kemampuanku padamu. Ekspresi Winter berubah skeptis.
Lalu, bagaimana aku bisa percaya kau punya satu? Aku punya satu, tapi aku tidak bisa menunjukkannya padamu, kata Nick. Jelaskan, kata Winter. Aku hanya bisa menggunakan kemampuanku saat tidak ada yang melihatku, jelas Nick. Saat tidak ada yang melihatku, aku bisa bergerak sekitar 5 kali lebih cepat, dan tubuhku beberapa kali lebih kuat. Winter mengusap dagunya sambil berpikir. Peningkatan kekuatan yang sangat signifikan. Bisakah kau membuktikan kemampuanmu dengan cara tertentu? Nick teringat saat dia memperbaiki lubang di tanah dengan merusak sebagian rumah dan mengangguk. Ikuti aku, kata Nick sambil berjalan keluar rumah. Winter mengikuti Nick, dan keduanya berhenti di samping reruntuhan rumah. Setelah sedikit pengujian, Nick menemukan pelat besi yang telah dibaut ke dua balok yang stabil. Tidak ada manusia normal yang dapat melepaskan pelat besi dari balok tanpa alat. Tunggu di sisi ini, kata Nick sambil berjalan ke sisi lainnya. Winter menunggu dengan alis terangkat. Ledakan. Mata Winter terbuka lebar karena terkejut saat dia melihat penyok besar muncul di pelat besi. Ledakan. Penyok besar lainnya muncul setelah suara ledakan. Cukup. Tanya Nick sambil berjalan keluar dari balik piring. Winter masih kesulitan mempercayai Nick. Bagaimana jika Nick telah menyiapkan semacam alat yang dapat dengan cepat disembunyikan setelah menggunakannya? Winter ingin menguji Nick lebih lanjut, tetapi setelah beberapa menit menjalani berbagai jenis tes, Winter hanya dapat menerima bahwa apa yang diklaim Nick adalah kebenaran. Saat mereka kembali ke rumah, Winter memikirkan kemampuan Nick, dan ketika mereka duduk lagi, Winter hanya punya satu pertanyaan. Bagaimana kau bisa menggunakan kemampuan itu melawan lawan? Begitu kau terlibat perkelahian dengan siapapun, kau praktis kehilangan semua kekuatanmu. Nick tersenyum tidak nyaman. Saya tidak tahu. Winter dan Nick berbicara tentang tugas Nick dan rencana pengembangan untuk perusahaan manufaktur Zefix mereka. Winter juga memberitahu Nick tentang dua kategori spektre yang tersisa karena mereka telah teralihkan sebelumnya. Yang pertama adalah Force Spectre, yang merepresentasikan spekter dalam wujud sesuatu yang tak tersentuh. Kabut telah digunakan sebagai contoh. Jenis spektre kedua adalah spektre fisik. Sesuai namanya, spektre fisik memiliki tubuh fisik. Tubuh tersebut bisa berupa hewan, manusia, tumbuhan, benda, dan sebagainya. Misalnya, jamur merah adalah spekter fisik. Ia bisa disentuh, dan bisa dilukai oleh kekuatan fisik yang kuat, sementara sesuatu seperti kabut tidak bisa dilukai oleh kekuatan fisik, meskipun kabut jauh lebih lemah daripada jamur merah. Terakhir, ada hantu kesurupan. Hantu-hantu ini tidak memiliki tubuh sendiri. Sebaliknya, mereka mengendalikan entitas hidup atau mati. Misalnya, Lab Ghosty pada dasarnya pernah memenangkan lotre dengan menemukan The Glasses, yang merupakan Spectre Possession. Kacamata itu adalah Spectre level 2, dan bentuknya seperti kacamata biasa. Jika seseorang memakai kacamata itu, realitas mereka akan sedikit terdistorsi, hampir tak terlihat. Dalam jangka waktu yang cukup lama, pemakainya akan menjadi gila. Tapi hanya itu saja. Selama seseorang tahu apa yang sedang terjadi, itu tidak akan menjadi masalah besar, dan yang terpenting, The Glasses memproduksi Zefix selama seseorang memakainya. Itu tidak membahayakan siapapun. Ia tidak mencoba melarikan diri. Mudah untuk mendapatkan Zefix dari sana. Itu adalah spektre yang sempurna untuk produsen Zefix. Tentu saja, Winter dan Nick ingin mendapatkan Possession Spectre untuk bisnis mereka, tetapi menemukannya bergantung pada keberuntungan dan sumber daya. Mereka berdua bahkan tidak akan bisa melakukan apapun melawan Force Spectre karena mereka belum memiliki peralatan Zefix. Tanpa peralatan yang terbuat dari Zefix, mustahil untuk berinteraksi dengan Force Spectre. Yang lebih parahnya lagi, Force Spectre terkenal sulit dikendalikan karena sebagian besarnya dapat menembus dinding. Menahan Force Spectre membutuhkan unit penahanan yang sangat canggih yang terbuat dari berbagai material yang terbuat dari Zefix. Pada akhirnya, mereka terpaksa mengejar hantu fisik, tetapi hal itu juga disertai tantangannya sendiri. Pertama, bahkan Spectre level 1 pun diinginkan oleh setiap produsen Zefix, bahkan yang paling besar sekalipun. Spectre sangat langka, dan semua produsen Zefix besar memiliki orang yang berdedikasi untuk menemukan petunjuk tentang kemungkinan adanya Spectre. Kemudian, Nick juga harus menahannya, dan terakhir, dia hanya bisa mencoba mendapatkan Spectre level 1. Spectre level 2 terlalu kuat untuk Zefix ekstraktor baru seperti Nick. Tikus yang mencoba meyakinkan Nick untuk bunuh diri pernah berkata bahwa Nick telah bertemu dua Spectre. Namun, Nick tidak dapat melihat Spectre. Bagi Nick, rasanya seperti dia belum pernah melihat Spectre sama sekali, yang berarti Spectre itu tidak terlihat atau tercampur di antara kerumunan orang. Anehnya, Nick tidak meragukan kata-kata tikus itu. Lagi pula, dia tahu siapa tikus itu. Faktanya, semua orang tahu tentang tikus. Tikus-tikus itu adalah antek-antek spektre yang sangat kuat yang disebut parasit.
Parasit itu berada di suatu tempat di hutan belantara, dan tak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Demi mendapatkan mayat manusia, parasit mengendalikan segerombolan tikus besar dan mengirim mereka ke kota. Melalui antek-anteknya, ia dapat berinteraksi dan merasakan seluruh kota. Dan ketika seseorang ingin bunuh diri atau depresi, salah satu tikus akan keluar dan mencoba meyakinkan orang tersebut untuk bunuh diri. Meskipun parasit itu sangat kuat, tikus-tikusnya tidak terlalu kuat, dan menyerang seseorang secara paksa dengan segerombolan tikus terbukti sangat tidak efisien. Karena itu, parasit itu mencoba meyakinkan orang-orang untuk bunuh diri tanpa mengucapkan kalimat. Kendati demikian, perawat Alice tidak begitu suka dengan mayat kliennya yang dinodai, itulah sebabnya si parasit tidak berani memakan mayat orang yang telah mengucapkan kalimat itu. Meski begitu, parasit itu sangat kuat, dan mungkin bisa menemukan semua jenis spektre di kota itu. Sayangnya, mustahil untuk bekerja dengan The Parasite. Kalau tidak, ia pasti sudah bekerja dengan salah satu produsen Zefix yang lebih besar. Akhirnya, Winter dan Nick menyelesaikan semua perinciannya, dan hubungan kerja mereka pun ditetapkan. Winter adalah pemilik, CEO, juru tulis, perekrut, dan administrator perusahaan. Intinya, ia menangani segala hal yang tidak berhubungan dengan interaksi dengan Spectres. Nick adalah kepala Zefix Extractor, pengumpul informasi, dan petugas keamanan. Singkatnya, Winter adalah otaknya, dan Nick adalah ototnya. Winter juga menunjukkan kepada Nick tempat yang telah dibelinya untuk perusahaan mereka. Di tepi barat Drex, tepat sebelum kota sebenarnya, Winter telah membeli sebuah gudang besar. Dibandingkan dengan semua bangunan di Drex, gudang itu sebenarnya tidak terbuat dari logam berkarat. Malah, tampak biasa saja. Di dalam, gudang itu benar-benar kosong kecuali satu barang. Di tengah gudang terdapat balok baja berukuran 5x5x3 meter. Ini adalah salah satu unit penahanan termurah yang tersedia, tetapi biayanya sudah sangat mahal untuk mendapatkannya. Menurut Winter, unit penahanan ini telah menghabiskan lebih dari 200.000 kredit. Itu terbuat dari baja yang sangat keras, dan dindingnya tebalnya lebih dari 30 cm. Nick bahkan ingin mencoba apakah ia dapat melarikan diri darinya, tetapi temboknya begitu keras hingga ia pun tidak berdaya. Unit penahanan murah seperti ini dapat dengan aman menahan spekter fisik dan kepemilikan level 1, tetapi tidak akan berfungsi melawan spekter kekuatan. Yang lebih hebat lagi, Physical Spectre level 2 akan punya cukup kekuatan untuk perlahan-lahan menghancurkan unit penahan hingga hancur. Ketika Nick mendengarnya, dia menyadari betapa kuatnya Spectre level 2 sebenarnya. Spectre level 2 bisa menerobos ruangan logam yang sangat padat ini. Akhirnya, semuanya telah dipersiapkan. Mereka memiliki unit penahanan. Mereka memiliki seorang administrator. Mereka memiliki Zefix Extractor. Sekarang, mereka hanya kehilangan bagian terakhirnya. Sebuah hantu. Saat Nick berjalan kembali ke jalan, dia hanya menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Saya tidak tahu di mana saya bisa menemukannya. Bersambung.